Apa? Kamu di sini dengan ibu? Dina membuka pintu kamar hotel itu tanpa mengetuk. Dan dalam 1 detik, hidupnya runtuh. Suaminya berdiri di sana. Arman. Wajahnya pucat. Kemejanya kusut. Jelas ia tidak menyangka Dina akan muncul di depan pintu kamar itu. Tapi Arman bukan alasan Dina membeku. Wanita yang berdiri di belakangnya membuat Dina tidak bisa bernapas. Itu ibunya. Cerita ini bukan tentang perselingkuhan biasa. Ini tentang satu malam yang membuka rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi terlalu lama. Sebelum kita lanjut, tulis di komentar dari kota mana kamu menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah kehidupan yang mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Malam itu sebenarnya dimulai dari satu pesan pendek di ponsel Dina. Pesan dari nomor yang tidak dikenal. Kalau ingin tahu suamimu di mana, datanglah ke Hotel Melati. Kamar 307. Kalimat itu masih menyala di layar ponsel Dina ketika ia berdiri di pinggir jalan yang basah oleh hujan tipis. Lampu-lampu kota memantul di aspal seperti bayangan yang pecah. Tangannya dingin. Bukan karena udara malam, tapi karena sesuatu di dalam dadanya mulai runtuh pelan-pelan. Dina sudah membaca pesan itu berkali-kali. Nomor pengirimnya tidak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan lain. Hanya satu kalimat yang terasa seperti batu jatuh tepat di tengah hidupnya. Suaminya bilang ia lembur malam ini. Arman selalu bilang begitu kalau pulang larut. Dan selama 10 tahun pernikahan mereka, Dina tidak pernah benar-benar meragukannya. Arman bukan tipe pria yang pandai berbohong. Ia juga bukan pria yang banyak bicara. Hidup mereka sederhana. Kadang membosankan. Tapi selalu terasa cukup. Setidaknya sampai malam ini. Hujan mulai turun sedikit lebih deras ketika Dina berjalan menuju bangunan hotel kecil di ujung Jalan Merdeka. Cat dindingnya sudah kusam. Lampu neon di papan namanya berkedip-kedip seperti hampir mati. Dina sebenarnya tidak ingin masuk. Beberapa kali ia berhenti di trotoar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa pesan itu mungkin hanya lelucon buruk. Mungkin seseorang salah kirim. Mungkin Arman benar-benar sedang bekerja. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak pulang. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti sebuah pintu yang sudah terbuka sedikit, dan Dina tahu ia tidak akan bisa menutupnya kembali tanpa melihat apa yang ada di baliknya. Ia melangkah masuk ke lobi hotel. Ruangan itu kecil dan sepi. Seorang resepsionis laki-laki paruh baya sedang menonton televisi kecil di meja depan. Bau rokok dan kopi basi bercampur di udara. Ketika Dina masuk, lelaki itu menoleh sekilas. Cari kamar, tanyanya datar. Dina menggeleng pelan. Suaranya hampir tidak keluar ketika ia berbicara. Kamar 307, ada tamu bernama Arman? Resepsionis itu mengerutkan dahi. Ia menatap Dina dari ujung kepala sampai kaki. Pakaian Dina sederhana. Hanya jaket tipis yang sedikit basah karena hujan. Kenapa? Tanyanya. Dina tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa seseorang mengirim pesan misterius tentang suaminya. Bahkan mengucapkan kata suami saja tiba-tiba terasa berat di mulutnya. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Resepsionis itu menatapnya beberapa detik lebih lama. Lalu ia menunjuk ke arah lorong sempit di samping tangga. Lantai 2. Kamar paling ujung. Dina mengangguk pelan.
Langkahnya menuju tangga terasa seperti berjalan di atas tanah yang rapuh. Setiap langkah membawa perasaan yang semakin tidak nyaman. Lorong lantai 2 jauh lebih sunyi. Lampunya redup. Karpet tipis di lantai menyerap suara langkahnya. Hanya terdengar bunyi hujan di luar jendela kecil di ujung lorong. Nomor kamar berderet di dinding. Jantung Dina mulai berdetak lebih cepat. Ia berhenti di depan kamar yang paling ujung. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu. Ia bisa mendengar suara samar dari dalam kamar. Suara orang berbicara. Dan kemudian, suara tawa pelan. Tawa seorang wanita. Tubuh Dina langsung menegang. Semua kemungkinan buruk yang selama ini hanya ada di pikirannya tiba-tiba terasa nyata. Dadanya terasa sesak, seperti udara di lorong itu tiba-tiba habis. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di depan pintu itu. 1 menit. Atau mungkin hanya beberapa detik. Tapi perasaan itu cukup lama untuk membuat pikirannya berputar-putar. Mungkin ia harus pergi. Mungkin ia tidak perlu tahu. Namun tangannya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Dina mendorong pintu kamar itu. Pintu terbuka setengah. Dan suara di dalam kamar langsung berhenti. Lampu kamar menyala terang. Tirai jendela tertutup. Bau parfum yang asing langsung menyambut hidungnya. Orang pertama yang dilihat Dina adalah Arman. Suaminya berdiri di dekat meja kecil di tengah kamar. Wajahnya berubah pucat ketika melihat Dina di ambang pintu. Dina! Suara itu terdengar seperti seseorang yang baru saja kehilangan kata-kata. Arman melangkah 1 langkah ke depan. Dina, kamu. Namun kalimatnya terhenti di tengah. Karena Dina tidak sedang menatapnya. Matanya perlahan bergeser ke arah wanita yang berdiri di sisi lain kamar. Wanita itu juga menatap Dina. Wajahnya pucat. Tangannya seperti ingin memegang sesuatu tapi tidak tahu harus memegang apa. Dina merasakan sesuatu di dalam tubuhnya runtuh. Kakinya terasa lemas. Nafasnya tertahan di dada. Ia sudah membayangkan banyak kemungkinan sebelum datang ke hotel ini. Ia membayangkan wanita asing. Ia membayangkan perempuan muda. Ia membayangkan seseorang yang mungkin tidak ia kenal. Namun wanita yang berdiri di kamar itu bukan orang asing. Wanita itu adalah seseorang yang sangat ia kenal. Seseorang yang wajahnya sudah ia lihat setiap hari sejak kecil. Seseorang yang selama ini ia panggil dengan 1 kata yang paling sederhana di dunia. Ibu. Sunyi memenuhi kamar hotel itu. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Arman terlihat seperti ingin menjelaskan sesuatu. Namun kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Ibunya juga tidak berkata apapun. Ia hanya menatap Dina dengan mata yang penuh sesuatu yang tidak pernah Dina lihat sebelumnya. Ketakutan. Dina merasa seperti sedang berdiri di dalam mimpi buruk yang terlalu nyata. Kenapa? Suara Dina akhirnya keluar, tapi sangat pelan. Hampir seperti bisikan yang tersesat di udara. Tidak ada yang menjawab. Hujan di luar jendela terdengar semakin deras. Dan di kamar kecil itu, 3 orang berdiri dengan rahasia yang tiba-tiba terbuka, tanpa seorang pun tahu harus memulainya dari mana. Dina menatap 2 orang di depannya seperti sedang melihat orang asing. Arman membuka mulutnya lebih dulu. Dina, ini tidak seperti yang kamu. Diam. Suara Dina pelan. Tapi cukup untuk membuat Arman berhenti berbicara. Matanya masih terpaku pada wanita yang berdiri di dekat jendela kamar. Ibunya.
Wanita yang membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal. Wanita yang selalu mengajarinya tentang harga diri, tentang menjaga keluarga, tentang tidak pernah mengkhianati orang yang kita cintai. Dan sekarang wanita itu berdiri di kamar hotel bersama suaminya. "Ibu," suara Dina pecah pelan. "Kenapa ibu di sini?" Ibunya tidak langsung menjawab. Tangannya terlihat gemetar kecil di sisi tubuhnya. Wajahnya pucat seperti seseorang yang baru saja kehilangan tempat berpijak. Arman mencoba mendekat satu langkah. "Dina, dengarkan aku dulu." Namun Dina mundur satu langkah. Gerakan kecil itu terasa seperti jarak yang sangat jauh. "Jangan mendekat." Arman berhenti. Kamar hotel itu tiba-tiba terasa sempit. Udara di dalamnya seperti menekan dada Dina. Ia mencoba memahami apa yang ia lihat. Otaknya berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Namun semakin ia mencoba, semakin semuanya terasa mustahil. "Sejak kapan?" tanya Dina akhirnya. Tidak ada yang menjawab. Tatapan Dina berpindah dari Arman ke ibunya, lalu kembali lagi. "Sejak kapan kalian melakukan ini?" Ibunya menunduk. Gerakan kecil itu justru membuat dada Dina terasa lebih sakit. "Jawab aku," bisik Dina. Arman mengusap wajahnya dengan tangan. Nafasnya terdengar berat. "Kamu salah paham." Dina tertawa kecil. Tawa yang terdengar rapuh. "Salah paham." Ia menunjuk ke arah kamar itu. Ke arah tempat tidur yang belum dirapikan. Ke arah dua orang yang berdiri di hadapannya. "Ini hotel, men." Tidak ada yang berbicara. Hujan di luar terdengar semakin keras menghantam jendela. Ibunya akhirnya mengangkat wajah. Matanya terlihat basah. "Dina, dengarkan ibu dulu." Namun Dina menggeleng pelan. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia menahannya. "Aku tidak pernah menyangka dari semua orang di dunia." Kalimatnya berhenti. Ia tidak mampu melanjutkannya. Arman terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi ibunya lebih dulu berbicara. "Kami tidak melakukan apa yang kamu pikirkan." Dina menatapnya lama. Kalimat itu terdengar begitu kecil dibandingkan dengan apa yang sedang ia lihat. "Lalu kenapa kalian di sini?" Ibunya membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Seolah kata-kata yang ia miliki terlalu berat untuk diucapkan. Arman akhirnya berkata pelan, hampir seperti mengaku pada dirinya sendiri. "Karena ada seseorang yang memaksa kami bertemu di sini." Dina mengerutkan kening. "Apa?" Arman menatap lantai sejenak sebelum kembali menatap Dina. "Ini bukan tentang perselingkuhan." Suasana kamar terasa semakin berat. Dan untuk pertama kalinya sejak Dina membuka pintu kamar itu, ada sesuatu yang terasa lebih mengerikan daripada pengkhianatan. "Rahasia." Kata itu menggantung di udara kamar hotel seperti sesuatu yang tidak terlihat, tapi menekan dada semua orang di dalamnya. Dina menatap Arman lama, mencoba mencari sesuatu di wajah suaminya. Kebohongan. Penyesalan. Atau mungkin tanda bahwa semua ini hanya sandiwara buruk. Namun yang ia lihat justru kelelahan. Arman terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama menanggung sesuatu sendirian. "Ada seseorang yang memaksa kalian," suara Dina pelan, tapi tajam. "Apa maksudmu?" Arman menarik napas panjang. Namun sebelum ia sempat menjawab, ibunya tiba-tiba berkata pelan. "Sudah cukup, men." Arman menoleh cepat. "Ibu. Tolong." Hanya satu kata itu.
Tapi suara ibunya terdengar seperti seseorang yang hampir runtuh. Dina menatap ibunya dengan bingung. Perasaan marah di dadanya bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia tidak mengerti. Ibu tahu ini terlihat buruk, kata ibunya akhirnya. Tentu terlihat buruk, jawab Dina cepat. Matanya mulai basah, tapi ia masih menahannya. Aku datang ke hotel malam-malam, menemukan suamiku bersama ibuku sendiri, dan ibu bilang ini hanya terlihat buruk. Ibunya menutup mata sebentar. Seperti sedang mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dina, ada hal yang belum kamu ketahui. Ya, kata Dina lirih. Jelas ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Arman melangkah pelan mendekat lagi. Kali ini Dina tidak mundur, tapi tubuhnya tetap tegang. Aku ingin menjelaskan semuanya, kata Arman. Tapi bukan di sini. Dina tertawa kecil lagi. Tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Kamu serius? Ia menunjuk ke seluruh ruangan itu. Ini tempat kalian bertemu diam-diam, tapi kalian bilang ini bukan tempat untuk menjelaskan? Arman terlihat kehilangan kata-kata. Namun ibunya tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat Dina berhenti bernapas sejenak. Karena kalau kamu tahu semuanya malam ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sunyi kembali memenuhi kamar. Dina menatap ibunya, mencoba memahami kalimat itu. Apa maksud ibu? Ibunya tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan meraih tas kecil yang tergeletak di atas meja. Gerakan itu membuat Arman langsung menegang. Ibu, bisiknya pelan. Namun ibunya tetap membuka tas itu. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah terlihat kusut. Ia memegang amplop itu beberapa detik, seolah benda kecil itu terlalu berat untuk diserahkan. Lalu ia menatap Dina. Matanya penuh rasa bersalah. Semua ini dimulai dari kesalahan ibu. Dina mengerutkan kening. Ibunya melangkah mendekat satu langkah. Cukup dekat hingga Dina bisa melihat tangan ibunya gemetar ketika menyodorkan amplop itu. Baca ini. Dina menatap amplop itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat lagi. Perlahan ia mengambilnya. Amplop itu terasa tipis, tapi anehnya terasa sangat berat di tangannya. Ia membuka bagian atasnya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Dina menarik salah satunya keluar. Dan ketika matanya membaca baris pertama di kertas itu, wajahnya langsung pucat. Karena di sana tertulis sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ada dalam hidup keluarganya. Surat penagihan hutang. Kata-kata itu tercetak jelas di bagian atas kertas yang Dina pegang. Tinta hitamnya tajam seperti luka yang baru terbuka. Tangannya mulai bergetar. Dina membaca baris demi baris dengan napas yang semakin berat. Jumlahnya tidak kecil. Bukan hutang biasa. Angkanya begitu besar hingga membuat kepalanya terasa kosong. Matanya perlahan naik dari kertas itu, menatap ibunya. Ibu, ini apa? Suara Dina hampir tidak terdengar. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di depan Dina dengan bahu yang terlihat jatuh, seperti seseorang yang sudah terlalu lama membawa beban sendirian. Itu hutang ibu, katanya akhirnya. Dina menggeleng pelan. Tidak mungkin. Ia kembali melihat kertas itu. Tanggalnya sudah lama. Beberapa bulan lalu. Bahkan ada yang lebih lama lagi. Kenapa aku tidak pernah tahu? Ibunya menunduk. Karpet kamar hotel itu tiba-tiba terasa jauh lebih menarik untuk dilihat daripada wajah anaknya sendiri.
Ibu tidak ingin kamu tahu. Dina menatap Arman. Dan kamu? Arman terlihat menelan sesuatu yang berat di tenggorokannya. Aku baru tahu beberapa bulan lalu. Beberapa bulan? Dina mengulang dengan pelan. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Beberapa bulan, dan kamu tidak pernah mengatakan apapun kepadaku? Arman menatap Dina dengan mata yang penuh rasa bersalah. Aku ingin memberitahumu. Tapi, Arman tidak langsung menjawab. Ibunya yang akhirnya berbicara. Karena ibu yang memintanya diam. Dina menoleh cepat. Ibu meminta suamiku menyembunyikan ini dariku? Ibunya mengangguk kecil. Ini masalah ibu. Dina tertawa kecil lagi. Kali ini suaranya lebih pahit. Masalah ibu? Ia mengangkat kertas itu sedikit. Ini angka yang bisa menghancurkan keluarga kita, dan ibu menyebutnya hanya masalah ibu? Ibunya terlihat semakin pucat. Ibu pikir ibu bisa menyelesaikannya sendiri. Dina menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dengan datang ke hotel seperti ini, sunyi kembali jatuh di antara mereka. Arman menghela napas pelan. Orang yang memberi hutang itu tidak mau bertemu di tempat lain. Dina menatapnya. Siapa dia? Tidak ada jawaban langsung. Arman dan ibunya saling berpandangan singkat. Pandangan yang penuh ketegangan. Dan dari pandangan kecil itu saja Dina tahu. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar hutang. Apa yang kalian sembunyikan dariku? Tanya Dina pelan. Ibunya menggenggam tasnya erat-erat. Ibu sudah mencoba melunasinya, katanya lirih. Tapi bunganya terus bertambah. Berapa sebenarnya hutangnya? Ibunya tidak menjawab. Dina menoleh ke Arman. Arman akhirnya berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Lebih dari yang bisa kita bayar. Kalimat itu membuat udara di kamar terasa semakin berat. Dina menatap dua orang di depannya, dan untuk pertama kalinya malam itu, kemarahannya mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Ketakutan. Namun sebelum Dina sempat berkata apapun lagi, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu kamar. Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak sabar. Tidak ragu. Dan suara seorang pria terdengar dari balik pintu. Waktunya hampir habis. Ibunya langsung memejamkan mata. Seolah kalimat itu adalah sesuatu yang sudah ia takuti sejak lama. Ibunya tidak bergerak. Matanya masih terpejam, napasnya terdengar berat seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Ketukan di pintu terdengar lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Jangan buat saya menunggu. Suara pria itu kembali terdengar dari luar. Dina menoleh ke arah pintu dengan jantung berdebar keras. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu kuduknya merinding. Tenang, tapi penuh tekanan. Arman melangkah cepat mendekati pintu. Jangan buka, bisik ibunya tiba-tiba. Namun sudah terlambat. Arman membuka kunci pintu. Pintu kamar terbuka perlahan. Seorang pria berdiri di luar lorong yang redup. Tubuhnya tinggi, mengenakan jaket hitam yang basah oleh hujan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Matanya langsung menyapu ruangan. Berhenti pada Dina. Alisnya terangkat sedikit. Jadi ini anak ibu. Ibunya menunduk lebih dalam. Pria itu masuk tanpa diundang. Langkahnya santai, seperti ia sudah sangat terbiasa menguasai ruangan yang bukan miliknya. Ia berhenti di tengah kamar.
Waktu kita sudah hampir habis, katanya datar. Tidak ada yang menjawab. Pria itu mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya, lalu menekan layar sebentar. Cahaya layar memantul di wajahnya. Jumlahnya terus bertambah, lanjutnya. Dan kesabaran saya tidak tak terbatas. Dina menggenggam kertas hutang itu lebih erat. Siapa kamu? Tanyanya. Pria itu menoleh perlahan. Matanya dingin. Seseorang yang tidak suka menagih 2 kali. Sunyi jatuh lagi. Lalu pria itu menatap ibunya. Jadi, bagaimana? Ia tersenyum tipis. Saya tunggu keputusan ibu malam ini. Kalimat itu menggantung di udara kamar seperti ancaman yang tidak perlu diulang. Ibunya perlahan membuka mata. Tatapannya kosong. Wajahnya pucat seperti seseorang yang sudah kehilangan semua pilihan. Aku sudah bilang, beri aku waktu lagi, suara ibunya serak. Pria itu tersenyum tipis. Waktu? Ia berjalan pelan mengitari kamar, seperti sedang menilai sesuatu yang sudah ia miliki. Ibu sudah diberi waktu berbulan-bulan. Langkahnya berhenti tepat di depan Dina. Ia menatap Dina dengan tenang, seolah sedang melihat barang yang baru ia temukan. Dan ternyata, ibu punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Arman langsung berdiri lebih tegak. Apa maksudmu? Pria itu tidak menjawab Arman. Matanya masih tertuju pada Dina. Ibu belum bilang pada mereka. Ibunya langsung berkata cepat. Jangan. Satu kata itu keluar hampir seperti teriakan tertahan. Namun pria itu hanya tertawa kecil. Terlambat. Ia menoleh ke Dina. Hutang ibu kamu tidak kecil. Dina menggenggam kertas itu lebih erat. Aku sudah tahu. Pria itu mengangguk pelan. Bagus. Ia lalu menunjuk Dina dengan santai. Kalau begitu, ibu pasti juga sudah bilang cara melunasinya. Dina mengerutkan kening. Cara apa? Sunyi tiba-tiba terasa lebih berat. Ibunya terlihat gemetar. Arman menatap pria itu dengan wajah menegang. Dan pria itu akhirnya berkata dengan nada datar, seolah yang ia ucapkan adalah sesuatu yang sangat biasa. Karena kalau uangnya tidak ada. Ia berhenti sejenak. Matanya kembali menatap Dina. Maka anak ibu yang akan menggantikannya. Kalimat itu jatuh di tengah kamar seperti sesuatu yang tidak masuk akal, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Dina tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap pria itu, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu? Suaranya pelan. Pria itu memasukkan kedua tangannya ke saku jaketnya. Wajahnya tetap tenang, seperti seseorang yang sudah mengucapkan kalimat itu berkali-kali dalam hidupnya. Maksud saya sederhana. Ia menoleh sebentar ke arah ibunya. Kalau hutangnya tidak bisa dibayar, maka ada cara lain untuk menggantinya. Arman melangkah maju. Jangan berani-berani melibatkan dia. Nada suaranya berubah. Lebih keras. Lebih tegang. Namun pria itu hanya tersenyum tipis. Kamu pikir saya datang ke sini untuk bercanda? Ibunya tiba-tiba berbicara dengan suara gemetar. Aku sudah bilang, jangan menyentuh anakku. Pria itu menghela napas kecil. Ibu yang menawarkan. Kamar itu mendadak terasa sangat sunyi. Dina menoleh cepat ke arah ibunya. Apa? Ibunya langsung menggeleng dengan panik. Tidak, ibu tidak. 3 minggu lalu, potong pria itu tenang. Di tempat yang sama.
Ia menatap Dina lurus-lurus. Ibu kamu bilang, kalau uangnya belum ada, anaknya bisa menggantikannya. Dina merasa darah di tubuhnya seperti berhenti mengalir. Ia menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibu, itu tidak benar kan? Ibunya tidak menjawab. Tangannya gemetar hebat. Dan dari diamnya itu saja, Dina sudah mendapatkan jawabannya. Arman menatap pria itu dengan rahang menegang. Kamu tidak akan mendapatkan siapapun malam ini. Pria itu mengangkat bahu pelan. Kalau begitu, hutangnya naik lagi malam ini. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu sebentar. Lalu menatap mereka bertiga. Dan besok, saya tidak datang sendiri. Kalimat itu membuat udara di kamar terasa semakin berat. Pria itu memasukkan ponselnya kembali ke saku jaket, lalu berjalan santai menuju pintu. Seolah apa yang baru saja ia katakan hanyalah urusan kecil. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Matanya kembali menatap ibunya. 1 malam lagi, katanya datar. Setelah itu saya berhenti bersabar. Lalu ia membuka pintu dan keluar ke lorong. Pintu kamar tertutup pelan. Klik. Suara kecil itu terasa seperti sesuatu yang mengunci mereka di dalam ketakutan. Beberapa detik tidak ada yang bergerak. Dina masih berdiri di tempatnya, tubuhnya terasa kaku. Apa maksudnya? Ibu menawarkan aku? Suaranya hampir seperti bisikan. Ibunya langsung menggeleng cepat, air mata mulai jatuh di pipinya. Ibu tidak pernah benar-benar ingin itu terjadi. Lalu kenapa ibu mengatakan itu? Suara Dina mulai bergetar. Ibunya menutup wajah dengan kedua tangan. Ibu hanya mencoba menghentikan dia malam itu. Arman menatap ibunya tajam. Ibu tidak pernah bilang itu pada saya. Ibunya menggeleng pelan. Kalau ibu tidak mengatakan sesuatu, dia akan langsung mengambil rumah kita. Kalimat itu membuat Dina menegang. Rumah? Ibunya menurunkan tangannya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Rumah yang kamu tinggali sekarang sudah dijadikan jaminan. Dina menatapnya tidak percaya. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Ibunya tersenyum pahit. Karena ibu pikir ibu masih punya waktu. Sunyi kembali memenuhi kamar. Namun Dina tahu, waktu itu baru saja habis. Dan besok malam, pria itu akan kembali. Tidak sendirian. Kalimat itu terus berputar di kepala Dina seperti gema yang tidak mau berhenti. Kamar hotel yang sempit itu tiba-tiba terasa semakin menekan. Arman berjalan ke pintu dan menguncinya lagi, seolah kunci kecil itu bisa melindungi mereka dari sesuatu yang jauh lebih besar. Besok kita tidak akan menunggu dia datang, kata Arman pelan. Dina menoleh. Apa maksudmu? Arman mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Wajahnya terlihat lebih tua malam itu, seperti seseorang yang tiba-tiba harus memikul beban yang terlalu berat. Kita pergi dari kota ini. Ibunya langsung menggeleng keras. Tidak bisa. Arman menatapnya. Kenapa tidak? Ibunya menatap Dina, lalu kembali menunduk. Karena mereka tahu rumah kita. Sunyi kembali jatuh. Mereka? Tanya Dina. Ibunya mengangguk kecil. Orang seperti dia tidak bekerja sendiri. Dina merasakan sesuatu dingin menjalar di punggungnya. Kalau kita pergi, mereka akan datang ke rumah itu. Dan kalau mereka tidak menemukan kita. Ibunya tidak melanjutkan kalimatnya. Namun Dina sudah mengerti. Arman berjalan mondar-mandir di kamar sempit itu,
pikirannya terlihat berputar cepat. Kalau begitu kita bayar sebagian dulu, katanya akhirnya. Ibunya tertawa kecil. Tawa yang penuh keputusasaan. Sebagian. Ia menunjuk kertas hutang yang masih ada di tangan Dina. Jumlah itu bahkan lebih besar dari semua tabungan kita. Dina menatap angka di kertas itu lagi. Angka yang tadi terasa tidak nyata, sekarang terasa seperti sesuatu yang sedang menelan hidup mereka perlahan. Ada satu cara lagi, kata ibunya tiba-tiba. Arman langsung berhenti berjalan. Apa? Ibunya menatap mereka berdua dengan mata yang merah. Orang itu tidak datang ke hotel ini tanpa alasan. Dina merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Dia sedang menunggu sesuatu. Arman mengerutkan kening. Menunggu apa? Ibunya menarik napas panjang. Dan ketika ia akhirnya berbicara, suaranya hampir tidak terdengar. Menunggu seseorang yang sebenarnya lebih dia inginkan daripada uang. Kamar itu kembali sunyi setelah kalimat itu keluar dari mulut ibunya. Dina menatapnya tanpa berkedip. Apa maksud ibu? Ibunya tidak langsung menjawab. Ia terlihat seperti sedang melawan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang sudah terlalu lama disimpan. Arman berdiri diam, rahangnya menegang. Ibu, jangan bilang. Ibunya mengangguk pelan sebelum Arman sempat menyelesaikan kalimatnya. Iya. Dina merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Siapa? Tanyanya pelan. Ibunya menatap Dina lama. Tatapan itu penuh rasa bersalah yang begitu dalam hingga membuat Dina merasa dadanya semakin sesak. Dia mengenal ayahmu. Kalimat itu membuat Dina terdiam. Ayahnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Nama ayahnya jarang sekali muncul dalam percakapan di rumah. Ibunya selalu menghindari membicarakannya terlalu lama. Apa hubungannya dengan ayah? Tanya Dina. Ibunya menarik napas panjang. Orang yang tadi datang, dulu bekerja untuk ayahmu. Dina mengerutkan kening. Bekerja. Arman terlihat seperti memahami sesuatu yang jauh lebih buruk. Ibu, jangan bilang dia. Ibunya mengangguk lagi, kali ini lebih berat. Dia dulu sopir ayahmu. Sunyi. Dina mencoba mengingat wajah pria tadi. Tatapan dingin itu. Cara bicaranya yang tenang tapi mengancam. Kalau dia hanya sopir, kenapa dia menagih seperti itu? Ibunya menunduk. Karena setelah ayahmu meninggal, ada sesuatu yang hilang. Dina menegang. Apa yang hilang? Ibunya tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan menggenggam tas kecilnya lagi. Dan ketika ia akhirnya mengangkat wajah, air mata sudah memenuhi matanya. Sesuatu yang menurutnya, ayahmu sembunyikan dari dia. Arman menatap ibunya tajam. Ibu maksud, uang itu? Ibunya menggeleng pelan. Bukan. Dina merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Lalu apa? Ibunya menatap Dina. Dan dengan suara yang hampir pecah, ia akhirnya berkata sesuatu yang membuat Dina merasa lantai kamar itu seperti menghilang dari bawah kakinya. Dia percaya, ayahmu mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya. Ibunya berhenti sejenak. Lalu melanjutkan dengan bisikan yang nyaris tidak terdengar. Dan sesuatu itu adalah kamu.